benar-benar uang ini. Kamu ambil semuanya. Kamu harus menafkahi keluargamu dan hidupmu lebih sulit daripada aku. Lagi pula kamu baru saja berkelahi dengan seseorang untuk membantuku. Oh, aku tidak berpikir. Terjemahan masih profesi berisiko tinggi. Ah, benar. Kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Baiklah, kita bisa duduk di depan. Baiklah, bagus. Tidak, aku bilang itu untukmu. Tanganmu patah. Tidak apa-apa, aku punya plester. Hei. Biar aku kasih tahu sesuatu. Nanti kalau aku keluar aku menghadapi hal seperti ini. Jangan pakai kekerasan dengan mereka. Kita sendirian-sendirian. Bagaimana kalau kamu belajar pakai ekspresi wajah daripada pakai tinju untuk menunjukkan kemarahan? Dia memukulmu. Kamu bisa menatapnya. Benar? Oke. Tidak, aku takut. Bagaimana kalau? Pasti ada. Aku kasih tahu. Kamu takut tertawa. Haha, ayo posting itu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu tahu? Seseorang mengerutkan kening. Kamu perlu menggerakkan 42 otot wajah. Mengulurkan tinju. 4 otot saja cukup. Benarkah? Haha. Ngomong-ngomong, biar aku kasih tahu sesuatu. Masih ada tempat untuk menerjemahkan jam 6 sore. Hanya 1 jam, tidak capek. Kamu mau main bersama? Aku tidak mau. Itu waktu kopiku. Minum kopi? Oh. Kamu pikir kamu kaya? Kamu cuma pegawai kontrak sekarang. Tidak ada jaminan makan berikutnya. Aku tidak percaya kamu bilang mau minum kopi. Tidak ada kesalahan. Aku benar-benar tidak mau pergi. Ayo pergi. Kamu sudah membantuku hari ini. Aku mengundangmu makan malam. Pergilah. Wah, kamu datang lagi. Uangnya habis sebelum sempat hangat di tangannya. Ya, aku tidak akan ke tempat yang mahal. Naik bus dulu. Aku penasaran apakah bisa dapat taksi di sini. Hahaha. Taksi. Hei, kamu tahu berapa ongkos taksi ke pusat kota di sini? Kamu pikir kondisi kamu bagus? Tidak bisa hemat sedikit pun ya. Halte bus ada di sana. Licuan, ada tempat duduk di sini. Ayo duduk. Perjalanan akan lama, berdiri juga lama. Ayo naik, benar-benar tidak masalah, kamu duduk saja. Wanita pertama. Aku tidak tahu kamu seorang pria terhormat. Aku sedang berlomba dengan waktu menghafal kata-kata. Hei, aku mau bilang sesuatu. Sebagai penerjemah profesional, selalu berpikir untuk meningkatkan diri. Ingat semua yang aku katakan. Ingat itu. Aku akan melakukannya sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Aku benar-benar membawamu. Bisa kamu berdiri selama itu? Sudah lama aku tidak naik bus. Rasanya cukup segar. Benar. Aku ingat ada restoran dekat sini yang tidak buruk. Mari makan bersama. Bagus. Hei, mahal tidak? Tidak mahal. Ya, itu bagus. Ya, kamu pesan, kamu suka makan apa?
Hei, kamu pesan. Aku bisa makan apa saja. Pesan saja sesuai selera kamu. Tapi jangan pesan terlalu banyak. Cukup 1 hidangan saja. Kamu suka rasa apa? Sudah kuberitahu semuanya. Pesan saja sesuai selera kamu. Aku lebih suka daging sapi. Tolong pesankan beberapa hidangan untukku. Aku suka makan daging sapi. Oke. Nah, daging sapinya enak, cuma beratnya agak sedikit. Aku bilang, setiap kali selesai menerjemahkan, aku sangat lapar, ingin makan besar. Hahaha. Kamu tidak hanya makan hidangan dingin, tapi juga makanan berat. Daging sapinya enak. Ayo. Di kampung halamanku, kami terbiasa makan hidangan mentah. Kampung halamanmu di mana? Kota Suli. Zurich. Haha, jauh sekali, hahaha. Kenyang sekali. Sudah cukup? Bisa kita pesan dessert? Hum. Dan dessert. Tuan-tuan, dessert kalian. Benar-benar ada. Ah, tidak jauh. Haha, kamu salah tulis. Yang kita makan 180, kamu tulis 1000. Titik desimalnya salah. Nona, benar kamu makan 1800 kali ini. Kalau tidak, kamu harus periksa dengan teliti. Tidak, terima kasih. Hei, kenapa kamu pesan makanan semahal itu? Mungkin hari ini aku sia-sia. Kalau tidak ditangkap, kamu akan kehilangan. Maaf. Aku hanya sibuk memesan. Tidak melihat harganya. Waduh, aku kasih tahu ya. Mulut ini kayak lubang tanpa dasar. Lo tahu nggak berapa banyak uang yang kita habiskan sekarang? Wah, taruhan besar nih. Akhirnya aku tahu kenapa lo dipecat. Lo bayar dengan jujur. Lo korupsi uang negara ya. Sudahlah, lupakan aja. Lo baru aja belum terpecahkan. Pasti butuh waktu untuk terbiasa. Aku izinkan lo. Tapi Bu pelayan, lo bungkusin yang belum aku habiskan. Dibungkus. Sedikit aja. Lo masih harus bungkusin. Oke. Kita nggak bungkusin, tapi jangan sia-siakan. Waduh, meskipun cuma sedikit, tapi itu juga bernilai 180. Aku harus mengunyah pelan-pelan. Oke, kirim aja ke sini. Aku di sini untuk naik mobil. Aku harus kerja malam ini. Lo masih harus kerja. Lo butuh banget uangnya. Karena aku sendirian di lapangan, dan kemudian cari uang untuk jaga-jaga. Selain itu, adikku mau kuliah. Aku harus cariin uang kuliahnya. Aku benar-benar ingin berterima kasih sama lo hari ini. Hei. Lo lebih baik ambil aja. Itu kan pekerjaan lo. Aku cuma mampir buat bantu, sambil belajar sedikit. Ini kan kerjaan lo yang dapat. Selain itu, lo harus menafkahi keluarga. Uang ini separuh untuk kita. Itu adil. Nggak ada yang merasa rugi. Lo beneran harus hitung sejelas itu. Lo harus bilang dengan jelas. Aku juga harus kasih lo uang makan. Ya baiklah kalau begitu. Aku kasih tahu sesuatu. Pendapatan dari terjemahan sementara sangat tidak stabil. Jadi kamu harus terus bekerja keras. Jangan pikir $800 itu banyak. Proletar dunia bersatu. Mobilnya datang, aku tidak akan bilang dah. Halo gaji kecil. Kenapa kamu tidak jemput aku? Itu 68, Pak. Baik, terima kasih. Non, kopi Anda sudah siap.
Maaf, membuatmu menunggu. 20 yuan. Terima kasih. Hei, pacarmu sudah menunggumu selama 2 jam. Wah, itu hebat. Benarkah? Ayo. Hei, ada apa? Kamu buru-buru mencium tertawa sampai mulutku pecah hari ini. Haha ya. Benarkah kenapa aku bilang jangan bergosip? Kajun ada di sini. Non, rambutmu sangat cantik. Di mana kamu potong? Hei, tunggu uangmu. Terima kasih. Oh, rambutmu benar-benar cantik. Benar-benar habis kopinya. Mau kirim ke dia. Hei, kopimu. Dia minum secangkir kopi biasa ukuran sedang hari ini. Tebak apa ambil? Pak betis Anda. Maaf, aku tidak bermaksud. Maaf. Terry sangat maaf. Dia baik-baik saja, tidak apa-apa. Ada apa kamu? Oh, ada apa? Maaf. Aku tidak bermaksud. You're good on purpose. You two go get napkins and wipe them off. Come on. I'll go sorry. Oh, sir, I'm sorry. Yes, new hair. Inevitably clumsy. So you give me the laundry list. I'll reimburse you. No. I just accidentally ran into him. Then the computer is fine. Then I'll make you a new cup of coffee. Oh no, thank you. I was just about to leave. I sat down. Thank you lihua. Sorry, oh. Wang Lichuan. I'm really sorry just now, but thank you for speaking for me. It's okay. You must not have known it was me, so startled. Yes, what a coincidence. When will you come next time? Welcome to this cafe often. Then the next time you come, I'll give you the money. Money. The money to repair the computer. No need. You helped me so much during the day today. I haven't had a good thank you. But help is to help, compensate is to compensate. I must give you this money. Really don't have. I know you are generous, but I can abuse your kindness. Besides, you are now in an extraordinary period. Like this time, you must need a computer to find a job or something. If you are so insistent, I want to come to this store next time. That no matter where you go, I can find you. Money must be given. Really goodbye. Xie Xiaoqiu, you come in here. Sayangnya. Xia Xiaoqiu. Aku biasanya melihatmu ceroboh. Kamu seharusnya punya sedikit perlawanan. Lihat cowok ganteng untuk tenang. Kamu bukan orang pertama yang menumpahkan kopi padanya. Apa? Apakah dia ganteng? Janggut yang kotor. Oh, apa yang kamu tahu? Kamu ganteng dengan janggutmu. Itu tipe. Itu disebut pria. Kamu tahu? Pria dengan janggut. Kurasa dia terlihat seperti pembunuh profesional. HMPH, ya jika kamu tidak menganggapnya ganteng, mengapa kamu menumpahkan kopi padanya? Aku tidak hati-hati. Aku datang padanya. Xia Xiaoqiu, hatimu sedang jatuh cinta. Wajar jika ingin dekat dengan orang. Aku biasanya tidak bergosip, tapi hari ini, aku harus mengatakan beberapa kata padamu. Dengarkan atau tidak itu terserah kamu. Jangan menghabiskan terlalu banyak emosi pada pria ini. Dia tidak pernah menatap mata seorang gadis, kan? Tuan dan Nyonya, aku mohon jangan merusak kaking ini lagi. Dia mungkin hanya pria biasa. Orang biasa mengendarai mobil mewah. Tidak semua pengemudi mobil mewah adalah pemiliknya. Mungkin sopirnya. Itu benar, Apa itu? Tidak. Hei, tahukah kamu mengapa begitu banyak gadis menikahi pria yang salah? Itu karena mereka tidak bisa menilai karakter seorang pria. Ini bukan tentang uang. Hanya dalam 3 generasi aku memiliki bangsawan, kamu mengerti. Kamu hanya melihat temperamen dan gaya orang ini. Tentu kamu mungkin tidak mengerti. Lihat saja tip yang dia berikan padamu. Kamu harus tahu dia bukan sopir. Tuan, kurasa mencari orang miskin sama mudahnya dengan mencari orang kaya. Kalau tidak, mengapa 7 bidadari menemukan penggembala sapi? Tentang siapa yang lebih bahagia, sulit untuk dikatakan. Hahaha. Apa yang saya katakan juga kakak masak akal? Apa alasannya? Pergi bekerja, kamu dengar.
Ini adalah usia anak Wang Zong. Istri saya bilang saya harus memberikan ini padamu. Terima kasih. Setahun begitu cepat. Kenapa telur ini merah? Oh, ini adalah tradisi. Telur merah melambangkan merah bulat dan penuh kehidupan yang tak berujung. Mr. Wang, terima kasih telah mempertahankan pekerjaan saya. Kamu bilang jika saya kehilangan pekerjaan di saat ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan pada istri dan anak-anak saya ketika pulang. Jangan terlalu gugup. Teknikmu sangat bagus. Tentu tidak sulit untuk mencari pekerjaan. Bagaimanapun, atas nama seluruh keluarga saya berterima kasih. Sama-sama. Benar. Saya memintamu melakukan sesuatu di administrasi, mengelola berkas. Jadi setidaknya tidak ada yang bisa mengatakan pekerjaanmu tidak penuh. Apakah kamu keberatan? Tidak keberatan, tidak keberatan. Mr. Wang, kamu tenang saja. Saya pasti akan bekerja keras. Baik, kamu sibuk dulu. Saya pergi dulu. Baik, jalan pelan-pelan. Terima kasih. Ah, Mr. Wang baik. Shahua baru saja memberitahu saya. Kami membayar uang muka besar untuk Fang S. 20 juta. Yah. Kami membayar di muka. Lisa bilang untuk membayar pada akhir. Itu adalah kontrak untuk tunggakan. Tidak ada satupun IOU. Baik, seperti yang kamu tahu ketika teman ada di sini. Kakek dan dia sedang membicarakan hal itu. Seperti yang kamu tahu, wanita itu cukup bisa dipercaya. Lisa bukan Frank. Ini adalah proyek besar pertama di jalannya. Bagaimana dia bisa meminta kita membayar tanpa bukti? Bagaimana jika dia tidak mengembalikannya? Dan setelah Frank meninggal, hampir terjadi pertengkaran di dalam jalan. Siapa yang tahu Lisa bisa duduk di kursi ini selama beberapa hari? Jika kamu ingin kontrak saat ini, itu akan membuat Lisa marah. Saya menemukan Kasim Jack. Jack. Jack lebih sulit diajak bicara. Bagaimana kamu tahu kamu pergi ke dia? 20 juta. Aduh, 20 juta bukanlah jumlah kecil. Saya hampir bertengkar dengannya di telepon. Dia menyuruh saya langsung ke Lisa. Lisa, dia datang ke Cina. Baru tiba. Dia di sini untuk memeriksa proyek Qingdao. Apa itu? Apakah desainnya sudah dimulai? Baru saja dimulai. Ayo pergi. Kamu ikut dengan saya untuk menemukannya. Kamu pasti merasa bersalah atas hal seperti itu. Tidakkah kamu membawa saya bersamamu? Aduh, saya tidak merasa aman di depan Lisa. Oke, kamu tidak merasa aman. Oh, ayolah. Kamu yang urus. Ingin kita berdua bersama. Kalau saya tidak bisa melanjutkan, kamu bisa membantu saya melingkari lapangan. Halo, selamat datang. Halo, saya ingin bertanya berapa harga komputer ini? 20.000 yuan. 20.000. Karena konfigurasinya relatif tinggi. Rasio harga, kinerja juga bagus. Mari kita membuat analogi. Jika dia masuk ke komputer ini perbaiki, berapa harganya? Maksudmu motherboard itu keyboard? Ini tergantung situasinya. Gimana bilangnya juga mau 2.000 dolar? 2.000 blok. 2.000 yuan ini mungkin nggak bisa diperbaiki dengan baik. Juga tergantung situasi sebenarnya. Terima kasih. Hei. Yah, 2 hari kerja ini sia-sia lagi. Hei. Presiden Xiao. Maaf. Aku sibuk banget akhir-akhir ini. 2 tur dulu. Meeting lagi. 1 menit pun nggak ada waktu luang. Ini hadiahmu. 2,400 blok. Diterima bagus. Terima kasih. Next time kasih aku nomor rekening bank. Lebih gampang buat aku transfer langsung. Presiden, kamu sudah bayar aku. Dan ajak aku ke restoran bagus ini. Benar-benar menguras kantongmu. Nggak apa-apa. Makin sedikit lagi. Gimana kalau? Gimana rasanya kerja di GMF? Lumayan bagus. Apakah GMF dan Jiutong unit kerja sama? Nggak, kami cuma kerja berdasarkan kasus. Semua yang punya kesempatan kerja sama jangka panjang sudah ada janji. Kami ada meeting hari ini buat bahas detailnya, tapi tiba-tiba kemarin ada telepon yang membatalkan. Jadi aku pikir lebih baik tunggu sebentar lagi. Kamu sebentar lagi lulus. Yah, apakah tahun depan baru mulai cari kerja? Belum tetapkan tujuan lebih awal.
Gimana kalau? Apakah kamu tertarik kerja di Jiutong? Ya aku haha nggak terpaksa. Cuma nanya aja. Aku sedang persiapan ujian masuk pasca sarjana. Belajar Madimayan. Ya ujian pasca sarjana juga lumayan bagus. Gimana dengan profesionalisme di bidang kita? Tentu saja semakin keras semakin bagus. Kita berdua tetap kontak. Kami membutuhkan penerjemah paruh waktu, seperti Anda khususnya. Asal Anda telepon saya pasti akan datang. Makanlah. Hei. Prestasi akademik Anda pasti sangat bagus. Saya lihat, Anda mengambil Hong Yu Fund di resume Anda. Saya mengandalkannya untuk membayar uang sekolah saya. Saya dulu seperti Anda. Mahasiswa asing tidak punya uang di rumah. Dan tidak ada kerabat yang bisa membantu. Semuanya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kak, apakah Anda meratapi sejarah para revolusioner? Nah, sekarang Anda sudah sukses dan Anda memulai perusahaan sendiri. Sukses. Tidak berhasil di Shanghai, oke. Baru saja dimulai. Ketika saya pertama kali datang ke Shanghai, saya hanya seorang anak kecil dari ekologi asli. Ekologi asli. Sederhana, warna asli, naif, mudah percaya di mana-mana, membuat mata melotot. Selalu jatuh. Anda pasti sangat menderita saat itu. Tapi sekarang betapa baiknya Anda telah berkembang. Anda juga akan. Nah, makan cepat. Nah, enak makan lebih banyak. Itu kotak anggur merah. Kirimkan ke Liu. Dia minum anggur merah. Selesai. Hebat. Jichuan Lichuan. Lama tidak bertemu. Oh ya. Richard, oke. Kakek sangat baik ya. Pusat konvensi Qingdao. Kalian mulai memikirkannya. Saya di pesawat. Data dipelajari lagi dengan cermat. Saya pikir pusat konvensi di Vancouver dan Melbourne adalah referensi terbaik kami. Standar mereka untuk perlindungan lingkungan dan penggunaan pemandangan laut, inovasi bahan bangunan. Semua itu adalah hal yang kami harapkan Anda lampaui. Juga insulasi suara sangat penting. Aku butuh kamu untuk menemukan teknologi insulasi suara yang paling canggih. Kita mungkin sedang mengerjakan rekomendasi produk baru di sisi timur, klub rock sisi barat. Di antara mereka mungkin ada pidato pembicaraan. Jadi kamu harus benar-benar kedap suara. Tidak ada gangguan. Masih ada lagi. Jichuan. Duduk dulu. Kamu jangan kasih aku karpet dan tirai yang menyebalkan itu. Tidak, bukan kamu yang bicara teori postmodern untuk meyakinkanku. Aku tidak perlu seseorang memberitahuku apa yang terlihat bagus. Aku bilang tidak cantik, ya tidak cantik. Ya. Lichuan. Kamu adalah kepala desainer. Bukan di Shanghai Remote Control. Begini. Kami sudah survei lokasinya. Lingkungan di sana cukup kacau. Bagaimana kondisi fisik Lichuan saat ini? Tidak cocok untuk tinggal lama di sana. Tapi kamu tahu jalannya. Kualitas proyek sangat ketat. Lichuan, kurasa kamu sebaiknya tetap duduk di hijau. Kontrol ketat. Aku akan pergi ke Qingdao besok. Akan berada di sana selama 4 bulan. Oke, minum kopi dulu. Jack bilang kamu punya sesuatu untuk ditanyakan padaku. Ya benar. Komunitas Sungai Lishui yang sedang dibangun sekarang. GMF kami sudah membantu Alchemisti untuk membayar duluan. 20 juta biaya material ini dan pembayaran pertama. Nyonya, apa yang kamu katakan waktu itu? Rekening bisa diselesaikan akhir tahun ini. Ada masalah? Tidak ada masalah dengan penyelesaian akhir tahun. Aku hanya ingin mengatakan kontrak seperti apa yang bisa ada. Atau bisakah kamu menjamin itu lebih baik? Ketika Frank berbicara bisnis dengan kakekmu, itu selalu kesepakatan lisan. Berjabat tangan untuk kesepakatan. Apa? Kita akan mengubah aturan. Perkataan Fang tidak berlaku. Ini bukan haha tidak. Kamu tahu kami adalah pengembang di industri ini. Sangat berisiko. Operasi kami didasarkan pada uang orang lain. Kami menghabiskan uang orang lain. Jika Anda tidak ingin saya menghabiskan uang Anda terlebih dahulu, Anda bukan satu-satunya perusahaan desain di pasar. Biaya desain saudara-saudara Anda itu lebih tinggi daripada Ernst di Amerika Serikat. Saya tidak pernah menawar dengan Anda. Hahaha tidak. Jadi ada pemahaman diam-diam. Mari kita bicarakan. Nyonya itu. Lichuan sepertinya punya sesuatu untuk ditambahkan ya. Hei Lichuan. Ahem Nyonya. Kami sangat percaya pada Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang itu.
Bukan berarti kami tidak akan membayar. Kami hanya ingin voucher. Voucher. Apa maksudnya? Kalau Anda pergi dengan kuda, tidak sengaja tertabrak mobil, tidak ada yang tahu cara menunjuk IMF lebih dari 2.000 juta. Apakah ini perlu? Cedera keluar. Anda benar-benar akan membuat saya patah hati. Selalu cinta. Nyonya tidak serius itu kan? Lichuanakan datang ke Kirtan. Du Jiang masih beberapa bulan lagi. Bagaimana menghitung bunganya? Berapa usianya? Apakah masih ada kesepakatan verbal di sana? Berjabat tangan. Saya melihat dia adalah ingin menunggak. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Kami memiliki 5 proyek di tangannya. Kalau dia marah dan mengembalikan uang, ya kami dalam banyak masalah. Anda tahu masalahnya. Maka Anda baru saja mengutuk orang. Di mana saya melihat? Pada saat kritis, Anda bisa menyinggung orang lebih dari saya. Saya tahu saya tidak akan membawa Anda. Saya tidak ingin pergi. Anda memaksa saya untuk pergi. Selain itu, berkomunikasi dengan Lisa seperti berputar-putar. Sia-sia saja. Apakah cabang Shanghai begitu kekurangan uang? Kenapa kamu tidak bisa mendapatkan 20 juta dolar? Kami tidak kekurangan uang. Apakah ini ide saudaramu? Telepon dia. Tidak. Hei, kamu suruh Lichuan minta uang ke Lisa kan? Yaitu kakekku. Bukan yang Kokawa lakukan. Kami tidak pergi untuk uang. Berapa kali aku sudah bilang, jangan ganggu para developer itu. Kalau developer bersin, maka builder akan kena pneumonia. Kamu mengerti? Yah, urusan ini selesai. Orang dewasa tidak ingat orang kecil. Aku juga bilang ke Lisa. Kapan kamu kembali Kakek, aku harus ke Qingdao. Kamu tahu Lisa pusat konvensi akan segera dimulai. Situs konstruksi terlalu berantakan. Kamu tidak pergi, lebih baik pergi. Kalau tidak Lisa tidak tenang. Ini aneh. Aku sangat peduli dengan kesehatanmu. Kamu bahkan tidak peduli. Bagaimana pameran Lisa? Kamu sangat peduli. Aku bilang ya, kamu ada di hatiku. Kesehatanmu yang paling penting. Cepat kembali. Cepat kembali. Baik. Aku harus secepatnya. Ya, selamat tinggal kakek. Bisa gosok gigi di kamar mandi. Orang jadi terlalu ganteng. Gosok gigi di depan cermin selalu melamun. Hei, Kamu lihat ini hanya kamu yang bilang. Kakek tidak akan mengejar. Kalau aku sudah dimarahi sampai mati. hei. Kamu adalah penerus ketua. Jangan marah, kamu marah siapa dong? Ini Lisa Phoenix. Sulit dilakukan. Lebih sulit daripada Frank dulu. Aku pikir Lisa akan membayar. Dia akan sangat ingin membuktikan kata-katanya. Sama efektifnya dengan Frank. Hei, Jack. Oh. Bagus. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita menang. Kedatangan Jumat sebelumnya.
Lihat halo-halo. Sama seperti dulu. Kamu pergi dan tunggu aku. Aku akan segera datang. Oh tidak, maksudku kamu duduk dulu. Aku akan segera bawa kopinya. Simpan kembaliannya. Wah, pria besar dengan baju ungu. Itu disebut bangsawan. Kenapa ambil? Aku takut kamu terlalu bersemangat sampai mimisan. Mau aku bantu cari cara, kesempatan titik manufaktur, untuk kamu menumpahkan kopi padanya. Aku bilang ya, lebih baik di posisi celana ini. Kamu bisa bilang padanya, UPS Muff. Lalu kamu akan membantunya mengusap, dan mengusap, dan mengusap. Bisa serius nggak? Bagus, serius ya. Lihat aku bagaimana penampilanku. Oh tidak, oke? Oke. Dia bilang oke, tidak oke. Dia bilang oke. Oke. Nah, tebak apakah dia akan berhasil? Aku bilang jangan bergosip. Aku tidak berpikir begitu, aku berpikir begitu. Aku bertaruh $1. $1 buat apa bertaruh? Aku bertaruh $1.5. Kamu cepat pergi. Jingwen, ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu. Apa masalahnya? Itu adalah Raja CK yang kamu sebutkan. Sebenarnya aku mengenalnya, aku pernah menikah dan punya 2 anak. Sebelumnya aku bekerja sebagai sopir di perusahaan asing. Jadi semuanya mobil mewah. Tidak. Apa maksudmu? Apa sebelumnya? Dia sekarang menganggur, sedang mencari pekerjaan. Tidak mungkin. Kamu lihat dia sangat berbeda dengan apa yang kamu katakan. Itu benar, karena aku pernah bekerja sebagai penerjemah sementara di perusahaan itu. Jadi aku bertemu dengannya beberapa kali. Jadi kamu bilang dia punya cincin kawin? Yah, mungkin dia lupa membawanya. Xia Zhaokayu. Jangan bergosip. Sebenarnya aku memberitahumu. Menurut analisaku, dia bernilai setidaknya $1 miliar. 10 miliar, HMPH tidak mungkin. Aku sudah mencarinya beberapa kali sebelumnya. Dia juga membutuhkanmu untuk memperkenalkannya bekerja. Tahukah kamu berapa harga jam tangannya? Berapa banyak uang? Angka ini 3.000. Yah, dia juga mampu membelinya. 300.000. Hahaha. Terbangkan. Lalu apa maksudnya? Dia bilang aku ditipu, atau dia yang ditipu? Aku yang ditipu. Itu tidak mungkin. Bahwa dia yang ditipu. Apakah 300.000 membeli barang A? Oh, itu benar-benar tertipu. Ini sandwich tuna baru kami. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Uangnya sudah dibayar traktiranku. Hei, kamu punya komputer baru. Ah, benar. Aku yang bayar ini. Biaya perbaikannya 2.000 yuan. Aku nggak tahu ini cukup atau enggak. Kamu ambil aja, aku nggak punya. Nggak. Ini harusnya buat kamu. Nggak serius. Kamu masih mahasiswa, kamu lebih butuh daripada aku. Tapi kamu nganggur, tapi juga harus menafkahi keluarga. Lagian aku harus ganti rugi kerusakan propertiku sesuai harganya. Dan kamu lebih butuh bantuan daripada aku. Pasti ambil ya, ambil. Sebenarnya aku nggak butuh bantuan sebanyak itu. Xiao Qiu. Sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman apa? Aku bukan sopir sama sekali. Dan aku nggak nganggur. Begini ceritanya. Sopirku kehilangan pekerjaan. Abangku memecatnya. Abangmu bos besar itu? Tapi kamu nggak perlu buru-buru. Aku udah bawa sopirnya kembali. Keluarganya yang berempat udah punya makanan lagi. Kamu nggak perlu khawatir sama dia. Xiao Qiu. Wang Licuan.
kemas barang-barangmu dan keluar. Xiao Qiu dengerin aku. Aku suka mobil. Dan aku suka nyetir. Aku nggak tahu kapan kamu mikir aku sopir. Dan aku nggak pernah bilang aku sopir. Mungkin aku kelihatan kayak sopir. Terus kenapa kamu nggak bilang ke aku? Aku cuma nggak kesini. Kata-kata apa yang berdiri di sana untuk bilang? Oke. Aku mau bilang ke kamu. Tapi kemudian kita ketemu lagi. Terus ketemu lagi. Terus kita ketemu lagi nggak? Dan kemudian kita ketemu lagi. Kita selalu ketemu. Tapi apa hubungannya dengan kamu tidak memberitahu saya? Ah, kamu begitu hangat padaku. Aku tidak tega menolak, hahaha. Tidak tega menolak. Ya, aku pikir kamu butuh uang. Itu sebabnya aku memberikan separuh dari semua pekerjaan padamu. Aku tidak bermaksud menipu uangmu. Maka waktuku sama berharganya dengan waktumu. Aku hanya tidur 5 jam sehari. 5 jam. Aku harus mencari nafkah dan biaya kuliah setiap hari. Aku harus membayar hutang keluarga. Aku ingin mengubah setiap menit menjadi uang. Wang Lichuan, Tuan Wangda, jika kamu ingin bersenang-senang pergilah ke tempat lain. Gadis ini tidak akan menemani kamu bermain. Dan berani datang ke kedai kopi kami lagi. Aku melihatmu sekali, aku pukul kamu sekali. HMPH. Dan jika kamu pernah datang ke kedai kopi kami lagi, aku melihatmu sekali. Tumpahkan kopimu sekali, Apa yang kamu teriakkan pada tamu di luar? Aku tidak berani berteriak pada tamu. Apa yang kamu teriakkan? Kamu mencoba mengusir tamu kami, bukan? Jenis bajingan seperti ini kamu dan dia begitu patuh. Jika kamu tidak datang, kamu tidak akan datang. Kalau begitu aku akan ke toilet. Line Autumn. Ini yang Kajun minta aku ajarkan padamu. Hei. Aku tidak punya kamu bergosip. Bintang ini. Dan apa arti panah ini? Ya, ini adalah tempat yang akan kita tuju. Itu hanya. Aku belum melukis tempat ini. Kamu begitu hangat padaku. Aku tidak tega menolak. Ya, aku pikir kamu butuh uang. Itu sebabnya aku membagi semua tawaran pekerjaan menjadi 2. Wang Lichuan, Tuan Wangda, jika kamu ingin bersenang-senang pergilah ke tempat lain. Gadis ini tidak akan menemani kamu bermain. Dan jika kamu pernah datang ke kedai kopi kami lagi, aku melihatmu sekali. Tumpahkan kopimu sekali. Sudah hampir 4 bulan. Kenapa Mr. K belum datang? Kurasa piring-piring itu pasti sakit. Piring ini sudah mati. Ini semua salahmu, tidak apa-apa. Apa yang kamu pertengkarkan dengan si Kejun? Itu membuat Jing Wen kehilangan akalnya. Baiklah, kebahagiaan seumur hidup seorang wanita hancur di tanganmu. Sudah cukup kamu bicara, kamu sudah bilang selama berbulan-bulan. Telingaku sudah capek mendengarnya. Aku juga tidak berpikir bahwa Ceka Jun adalah pria baik. Kita harus bersyukur Jing Wen tidak jatuh ke tangannya. Orang-orang ingin jatuh ke tangannya. Bagaimana cara jatuh? Itu bagus. Belum jatuh. Aku kerasukan. Xiao Tong cuci toilet. Xiao Qiu buang sampah.
Apakah kamu punya uang kembalian senior? Tidak. Pinjam uang rokok. Selalu ada uang di dalam tas. Tidak. Bantu kamu sedikit. Apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu merampokku? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Little Autumn. Kamu baik-baik saja? Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu pulang. Adik kecil. Little Autumn. Jika kamu terus berdiri di sini, apakah kamu ingin dirampok lagi? Masuk ke mobil. Pernahkah aku memberitahumu? Dalam kasus seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjatuhkan segalanya. Langsung lari. Aku punya uang banyak di dalam tasku. Bisa membeli hidupmu. Tas itu digunakan untuk mengembalikan $2.000. Aku menyimpannya di tasku hanya untuk memudahkan waktu bisa dikembalikan padamu. Hal terakhir adalah aku minta maaf padamu. Tapi demi harga diriku, aku tetap seorang penerjemah yang kompeten. Maukah kamu memaafkanku? Aku tahu kamu tidak kekurangan uang. Tapi jika kamu tidak menginginkannya, aku akan meminjamkannya sekali dan mengembalikannya padamu. Ayo kita lakukan ini. Aku tidak akan mengambil uang ini. Jika kamu merasa malu, kamu traktir aku makan. Itu tidak apa-apa. Ada warung makan di jalan depan. Bisakah aku sering ke sana? Warung makan. Apa itu warung makan? Warung makan itu nanti kamu akan tahu kalau pergi. Aku kasih tahu ya. Aku tidak memaafkanmu. Ambil ini, Pak. Ayo pergi. Selamat datang kembali lain kali. Kamu sudah lama tidak ke toko kami. Apa aku membuatmu takut? Aku pergi dinas ke Qingdao selama 4 bulan. Kamu bilang Shanghai ini besar. Mengapa kamu suka datang ke toko kami? Karena bersih. Dan parkirnya sangat mudah. Ada masalah? Tidak. Hei. Aku menemukan, aku kasih tahu ya. Otakku benar-benar kurang satu otot. Ya, pikirkan kamu sudah menganggur hari itu. Bagaimana kamu bisa masuk ke toko kami lagi? Kamu pasti bukan supir. Benar. Apa yang aku pikirkan? Hei, aku bisa memahami tebakanmu. Aku suka mobil sejak kecil. Hanya sebentar. Aku pikir aku akan menjadi montir mobil. Benar, Wang. Lalu bisakah kamu katakan bagaimana rasanya menerjemahkan? Apakah itu perasaan baru? Rasanya sedikit. Turun harga. Turun harga. Menerjemahkan adalah profesi yang mulia. Saya bukan saudara perempuan lagi. Seperti ini. Biar saya jelaskan sedikit tentang diagram struktur GMF. Kakek saya ada di tempat ini. Di bawah kakek. Itu saudara laki-laki saya. Saya masih punya papan. Bagaimana dengan 3 di bawah ini? Ada cabang perusahaan-perusahaan.
Ada banyak departemen di bawah perusahaan, departemen ke departemen, departemen ke departemen, lalu turun terus sampai ke bawah. Bawah-bawah sampai sangat rendah. Ada perusahaan bahan bangunan. Sangat rendah. Kamu mengerti. Nah, bagaimana dengan perusahaan bahan bangunan ini? Itu pengenalan peta yang kamu gambar waktu lalu, ingat. Perusahaan Italia yang saya pergi untuk menerjemahkan. Kami juga bertengkar. Nah, itulah perusahaan bahan bangunan. Oh. Lalu bilang saja. Sepertinya kamu punya sedikit. Lalu apa? Lebih dari sedikit. Banyak. Oh, saya bahkan tidak tahu. Jika saya kembali ke markas dan melihat orang-orang itu, saya tidak tahu harus bilang apa pada mereka. Lalu kita semua menderita. Mari kita anggap selesai. Jadi kamu bisa memaafkan saya. Lalu apakah kamu akan datang ke toko kami di masa depan? Apakah kamu ingin saya pergi? Hei, saya hanya ingin mengatakan, sebenarnya banyak orang ingin kamu pergi. Jika kamu ingin saya pergi, saya akan pergi. Hei. Sebenarnya hari itu, saya memberitahumu, saya bicara agak keras. Sebenarnya saya hanya orang biasa itu saja. Kamu jangan terlalu memikirkannya. Orang dewasa tidak mengingat orang kecil. Sini, habiskan gelas ini. Perseteruan antara kita berdua akan dihapuskan. Bersulang. Saya tidak minum. Pertama, saya ingin menyetir keselamatan pertama. Kedua, karena hubungan fisik. Jadi saya tidak bisa minum. Kamu minumlah, jadi. Maka kamu gunakan air sebagai pengganti anggur. Bisakah kita saling menyentuh? Bersulang. Bersulang. Aduh. Jadi kamu anak tunggal di keluargamu. Ada saudara kandung. Saya punya adik laki-laki bernama Shi Xiaodong, 3 tahun lebih muda. Xie Xiaodong. Jadi kamu lahir di ayunan. Dia lahir di musim dingin. Sekilas pandang langsung jatuh cinta. Oh, saya memuji kamu karena pintar. Bodoh sekali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya saudara kandung di keluargamu? Saya punya saudara laki-laki bernama Wang Ji. 5 tahun lebih tua. Oh, kamu sudah lihat. Apakah kalian berkelahi sejak kecil? Dari kecil sampai besar, sampai sekarang. Haha. Wang Jichuan, Wang Lichuan. Nama kalian sepertinya ada hubungannya dengan air. Mereka bilang kita berdua kekurangan air. Hei, tunggu. Itu sebabnya orang tuamu ingin kamu bekerja di Shanghai, agar kalian berdua lebih basah. Benar kan? Saya juga menebak satu kata. Bagaimana bisa saya begitu pintar? Haha, saya terlalu pintar. Orang tua saya sudah meninggal. Kecelakaan mobil. Maaf. Tidak apa-apa. Saya juga ada di mobil itu. Kamu juga ada di mobil itu. Tapi saya masih hidup. Jadi aku masih. Maka hidupmu sangat besar. Orang sepertimu harus beli lotre. Wah, kamu pikir sama seperti aku. Aku benar-benar membelinya. Oh, kamu menang. Aku masuk 10. Oh, banyak. Oh. Han, mari kita lihat. Untukmu, jika kamu selamat dari bencana, kamu akan diberkati. Bersulang. Sentuh itu, Nah,
Apa yang kamu lakukan? Ah, aku tidak bermaksud begitu. Apa maksudmu? Maksudku kata yang kamu pakai itu sulit. Men apa? SMA, kelas 4 SMP. Kamu bilang ini ah. Oh ya SMA Nancy Selatan ini. Aduh. Kampung halamanku di SMA Nancy Gejiu. Yang lama ya? Yang lama di Provinsi Yunnan. Oh terdengar jauh dari Shanghai. Butuh 3 hari 2 malam dengan kereta. Makan hari ini aku yang bayar. Jangan rampas aku. Kamu mau minum lebih sedikit. Aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak mabuk. Kamu bahkan belum makan. Hei, aku akan memberitahumu sesuatu. Nah, bagaimana dengan sate kambing ini? Sangat-sangat enak. Aku pesan banyak setiap kali datang. Kamu makan 1 tusuk. Nah, ini tanganku. Cicipi benar-benar enak. Sate ini masih di mulutmu. Kyu kecil. Kamu benar-benar mabuk. Benar. Hei bangun Kyu. Kyu naik lewat sini. Sini. Lewat sini. Hei. Sisi ini nggak bisa bangun. Hei kamu duduk di sana. Hei sini OM. Kamu kasih tahu alamatmu. Hidup ini nggak bisa. Buktikan gak? Hei. Kamu kasih tahu di mana alamatmu. Aku akan antar kamu pulang. Xiao Xiu. Nggak apa-apa. Kalau gitu lepas sepatumu dulu. Halo Xiu. Hei kamu nggak bisa tidur di sini. Kalau mau tidur di kamar tamu. Aku punya kamar tamu di sini. Dada kecil. Ah.
Kamu sudah bangun, wahai? Ham. Itu aku, kenapa aku di sini? Kamu terlalu mabuk sampai nggak bisa kasih tahu aku di mana kamu tinggal. Jadi aku harus bawa kamu ke rumahku. Biarkan kamu menginap semalam. Hahaha, ini rumahmu. Kalau gitu aku nggak ganggu keluargamu. Aku tinggal sendiri, oh. Itu aku. Yah, aku sedikit haus. Bisa minum air nggak? Ah iya. Air mineral bisa nggak? Haha, bisa, haha. Hahaha, terima kasih. Kenapa kamu nggak tidur? Ah. Belum, nanti aku olesin. Kamu seorang arsitek, haha. Seharusnya aku mikir, nggak heran kamu beli kamus itu. Aku nggak tahu banyak karakter Cina, tapi bahasa Inggris lisan aku nggak masalah. Kamu minum susu sampai larut malam begini. Ya, aku nggak bisa ngubah kebiasaan masa kecilku. Gimana kalau nggak ada susu pas lagi dinas? Ya beli dong. Sejauh apapun kamu lari, kamu harus beli itu. Hahaha. Hei. Ham. Ya, tolong ambilkan bukuku. Bawakan tongkatku. Oh, bisa juga. Terus gimana kamu bisa sampai sini tanpa tongkat? Aku loncat aja. Hei. Tentu saja aku malu loncat di depan kamu. Terima kasih, nggak usah deh. Sebenarnya kemampuan keseimbanganmu lumayan kuat. Serius. Ham. Apa karena kecelakaan itu? Hei. Sudah lama banget itu. Sudah malam. Kamu tidur aja. Selamat malam. Besok jam berapa kamu balik ke sekolah? Besok aku ada kelas jam 9. Aku anterin kamu. Oke, makasih. Selamat malam, selamat malam.
Li Chuan, aku bangun pagi dan balik ke sekolah duluan. Nggak usah anterin aku. Telur ceplok itu sarapan favoritku. Aku nggak tahu kamu suka atau enggak. Dan makasih udah nampung aku semalam. Shi Xiaoqiu. Aku tahu kamu nggak kekurangan uang, tapi kalau kamu nggak mau, aku pinjam sekali dan aku kembalikan. Yoshikawa. Raur. Kaya banget. Oh teman-teman, aku sayang kalian. Hei, ini sarapanku. Bangun. Kasih makan. Nggak bisa kasih aku gigit sedikit. Bangun, ini sarapanku. Pelit banget. UPS. Lupakan saja. Aku mau makan enak. Old Jiang merekomendasikan kedai makanan ringan yang enak. Paman dengan selera super. Yang mana veteran Jiang Hengxi? Hei, ini jeruk pelitku. Ambil sendiri. Jangan duduk di meja. Ini enak. Yah, datang dan cicipi. Aku membuat 2 lukisan untuk galeri Ginger. Dipamerkan besok. Aku benar-benar punya waktu luang. Melukis sangat aktif. Aku tidak bisa melihat peta dekorasi yang aku inginkan selama setengah hari. Aku ada acara besok. Kamu bantu aku. Yang mana? Dia punya beberapa galeri. Kamu desain rumah itu. Pembukaan besok. Bukankah kamu dapat undangannya? Ya, aku hanya tidak ingat hari apa. Benar-benar besok. Aduh, aku awalnya ingin mengembalikannya. Baiklah. Yah, kamu tidak harus menanganinya sepanjang waktu, oke? Carry beberapa kesempatan untuk meningkatkan pencapaian artistik mereka. Ya, kamu juga tahu sikapku terhadap seni posman. Kenapa kamu tidak makan? Aku sudah makan. Tidak terlalu manis. Tidak enak. Tidak. Aku benar-benar ingin makan. Aku ini rendah gula. Kamu makan, lihat. Mereka sangat tampan. Oh, makan, jangan makan. Aduh, itu gay. UPS. Hahaha. Hidup Lin Junjie. Hey. Huang. Ingat, jangan merampas apapun darinya. Selamat datang. Kopi apa yang kamu mau? Nona, saya sedang mencari seseorang. Silahkan masuk. Paman Gong. Li Chuan. Kamu sudah lama tidak melapor padaku. Kakekmu menelepon saya minggu lalu. Benarkah? Saya baru-baru ini bikin Dao untuk urusan bisnis. Baru kembali tadi malam. Biar saya belikan kamu kopi. Oke, kamu duduk dulu. Hei, kopi besar. Bagus, oke, hai. Kopinya kurang. Kamu pergi liburan. Tidak, kamu jalan-jalan. Kamu pergi main kemana? Tidak ada. Itu. Baru-baru ini bukan soal kamu suka permainan itu atau tidak.
Saya baru-baru ini menemukan sebuah permainan bernama Bread. Wanita di pohon itu spesial. Tidak apa-apa. Saya akan main saja. Ya. Kopi sudah siap. Haha, pelan-pelan. Terima kasih. Xiao Qiu, sudah waktunya istirahat. Cepat makan kamu. Saya tahu. Hai teman. Silahkan. Terima kasih. Selamat datang untuk telur rebus pagi ini. Ngomong-ngomong tadi, wanita yang menuangkan kopi untukmu, itu dia. Namanya Ye Jingwen, dia luar biasa. Adalah murid terbaik di departemen kami. Bahasa Inggrisnya hebat. Dia bisa menghafal versi Inggris. Lagu Penyesalan Abadi itu kuat bukan? Lagu Penyesalan Abadi. Apakah itu lagu? Lagu Penyesalan Abadi adalah puisi yang ditulis oleh Bai Jui. Siapa Bai Jui? Adalah seorang penyair. Apakah aku sangat tidak berbudaya? Tidak. Kamu tumbuh besar di luar negeri. Bagus bisa membicarakan hal ini dalam bahasa Mandarin. Kakekku sangat ketat saat aku kecil. Aturan di rumah adalah setiap anak harus berbicara bahasa Mandarin. Aku mungkin tahu lebih dari 900 karakter Mandarin. Wah, itu cukup bagus. Lebih dari 900. Mungkin setara dengan tingkat kelas 1 SD. Itu puncak prestasiku. Bagaimana sekarang? Depresi. Aku bisa mengerti hampir semua dokumen bangunan. Sulit bagiku untuk mengatakan hal lain. Ngomong-ngomong, kamu tahu ada apa? Kembalikan ini padamu. Aku benar-benar tidak ingin mengatakan ini. Aku tidak akan mengambil uangnya. Baiklah, lupakan saja. Kalau tidak ada gunanya saling mendorong seperti ini. Kalau begitu aku berhutang padamu. Jika perusahaanmu membutuhkan penerjemahan di masa depan, cari saja aku. Aku akan melakukannya untukmu secara gratis. Oke, baiklah, kalau begitu kamu bisa terus makan. Bagus. Xie Xiaoqiu, kamu kesini sebentar. Ada apa? Itu. Kajun. Apakah kamu tertarik padanya? Ada apa? Itu yang aku lihat pertama kali. Jadi aku tidak bisa berbicara dengannya. Tidak heran dia berbohong padaku bahwa dia adalah seorang supir, anak-anak dan pengangguran. Tidak kamu ingin menggantinya. Xie Xiaoqiu, kamu terlalu naif. Kamu pikir dia akan menyukai orang sepertimu? Seperti mahasiswa miskin sepertimu atau gadis desa. Jadi aku tidak pantas berbicara dengannya ya? Bagaimanapun orang harus punya kesadaran diri. Jika dongeng terjadi padamu, itu hanya lelucon. Cinta terjadi padamu. Itu cuma omong kosong. Kamu ini. Permisi. Pak, apalagi yang kamu mau? Salad buah. Oke. Aku akan mengirimkannya padamu begitu selesai. Wang Licuan. Aku akan mengajakmu menonton film. Kapan? Jam 11 malam, jam 11 malam. Baik. Kamu pergi ke samping dulu, aku akan menemuimu nanti setelah kerja.
menyebabkan bencana besar. Kurang kamu kedinginan? Ya tidak, Aku punya rinitis alergi. itu kedinginan. Pegang itu untukku. Tidak perlu. Kamu juga akan kedinginan. Tidak apa-apa. Jaket hangat yang bagus. Aroma lavender yang enak. Shi Xiaoqiu, kamu benar-benar tidak tergoda. Jika kamu terbiasa diperlakukan seperti ini, kamu akan menikah dengan pria baik di masa depan. Ngomong-ngomong, aku sibuk tadi. Aku lupa mengajakmu menonton film sampai larut malam. Apakah kamu keberatan? Tentu saja aku tidak keberatan. Lihat apa? Ada studio besar di sebelah sekolah kita. Akan ada beberapa film Hollywood di malam hari. Hari ini adalah The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs. Film horor. Kamu suka menonton film horor? Hei, biar aku bawa tasmu. Tidak perlu. Kalau aku tidak membuat permintaan, jangan lakukan apapun untukku. Apakah kamu selalu begitu fokus dalam bekerja? Bukankah sulit untuk bergaul? Itu tidak. Kamu salah satu orang yang paling sabar yang pernah aku temui. Oh tidak. Ini yang terbaik kan? Maka saya harap kamu bisa menerima masalah saya. Apa yang salah denganmu? Saya keras kepala. Saya sudah melihatnya. Kakak, bisakah kamu mengemudi pelan-pelan? Kamu ngebut. Kalian semua bilang saya takut polisi. Saya sudah menikmati diri saya sendiri. Apakah kamu punya penyakit jantung? Lau Jiang, tolong mengemudi pelan-pelan. Untuk menonton film ini, jantung saya harus serius. Sayap ayam ini enak. Apakah kamu ingin tidak menggunakan? Terima kasih. Bar popcorn. Saya tidak makan semuanya milikmu. Sebenarnya saya bisa menghafal banyak dialog dalam film ini. Kenapa? Karena saya sudah menontonnya 4 kali. Tripocho bilang hal-hal yang kamu bilang padaku bukan tentang kasus ini. Jadi, beginilah cara kamu berlatih bahasa Inggris lisan. Yah, kamu pasti belum melihatnya. Paragraf ini sebenarnya berima. Di mana Tripocho. Ya atau tidak? Quid pro quo itu bahasa Latin. Satu hal untuk satu hal. Quid por choque. Hei. Hei, jangan bergerak. Apa itu? Yah, bagian belakang kepalamu terlihat bagus. Bagian belakang kepala.
Biar saya memberitahumu sesuatu. Ini seperti tubuh 23.333 cm. 3 inci. Seperti hidung 3 inci. Tidak sebaik sedikit esensi. Seperti sedikit esensi tidak sebaik tulang. Bagian terpenting dari tulang fase adalah bagian belakang kepala. Apakah kamu sedang berbicara tentang bahasa Tionghoa kuno? Ya, tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan Banana Man. Berikan saja dia kamus bahasa Tionghoa. Lupakan saja. Biar aku memberitahumu sesuatu. Sebenarnya bagaimana dengan aku? Akan seperti Bagaimana kalau? Apakah kamu menemukan sihirnya? bencana besar tidak akan mati dan keberuntungan serta umur panjang akan lengkap. Apa itu? Paragraf ini tidak menakutkan. Selain itu, bukankah kamu sudah melihatnya beberapa kali? Aku tidak takut. Aku takut darah. Tapi itu tidak tertulis di sini. Lihat, aku akan memberitahumu saat aku menulis. Tidak. Ya, tidak. Benar-benar palsu. Airnya keluar. Memotong kulit manusia. Aku benci itu. Hei, tidak ada masa lalu. Belum. Oh, kenapa begitu lambat? Hampir memotong. Selesai memotong. Terpotong setengah. Potong-potong setengah potong keluar. Oh, apa yang memakan waktu begitu lama? Apa yang biasanya aku lihat jelas tidak selama itu? Itu hilang. Tidak. Berhenti. Hanya di sini. Jika kamu tidak keberatan, aku turun untuk menemanimu ke pintu asrama. Sudah agak larut sekarang. Aku tidak percaya kamu berjalan sendirian seperti ini. Tidak masalah, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Apakah kamu tahu? Jika aku mengantarmu ke sini, kemudian kamu berjalan dan tiba-tiba menghilang. Dalam arti hukum, aku adalah tersangka nomor 1. Oh, ya baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar. Biarkan aku bukakan pintu untukmu. Jika kamu tidak keberatan, aku akan berjalan lebih pelan. Aku tahu kamu berlari cepat ke pintu asrama. Tapi aku lebih suka kamu menunjukkan kesabaranmu. Berjalanlah pelan-pelan bersamaku. Tentu saja kamu bisa. Aku ingat saat aku masih kuliah. Gedung di jurusan arsitektur sangat mudah dikenali. Kenapa? Karena jam 3 pagi, lampu ruang belajar masih menyala. Wow, kamu sibuk sekali mengerjakan tugas saat itu. Aku hampir setiap hari lembur sejak masuk industri ini. Aku sama sekali tidak mengambil cuti. Kenapa aku tidak terlihat seperti seorang arsitek? Tidak, pikirkan lagi. Kalau begitu kamu pasti orang yang sangat teratur. Ayahku mengajarkan padaku. Saat sarapan setiap hari, buat daftar yang harus dilakukan. Pasti kebiasaan keluarga. Harus punya rencana. Pantas saja kamu tahu itu. Sebuah teksofobia. Apakah kamu punya fobia terhadap kekacauan? Urutkan. Penyakit keluarga juga penyakit pekerjaan. Aku dan kamu itu berlawanan. Aku salah satu orang yang berantakan di mana-mana. Juga tidak suka membereskan diriku. Apa nama sertifikat ini? Fobia kebersihan.
Hahaha. Tidak. Itu namanya kemalasan. Ah sial. Kenapa pintunya dikunci? Pintunya dikunci. Baiklah, mari kita lihat. Kemudian kembalikan ini padamu. Kamu pulang dulu. Kalau begitu apa yang kamu lakukan? Aku akan memanjat saja. Memanjat. Kamu tidak bercanda. Ini sangat tinggi. Kamu bagaimana kamu memanjatnya? Ini sangat sederhana. Halo Xiao Qiu. Benar-benar sangat berbahaya bagimu untuk turun. Pasti berbahaya berada setinggi ini. Bagaimana jika kamu terluka? Benar-benar tidak apa-apa. Kamu selalu bisa memanjat. Biasanya. Tidak. Aku akan menyuruh seseorang membukakan pintu untukmu. Tunggu sebentar. Halo, ada siapa? Halo. Ada siapa? Penjaga. Penjaga, halo. Apa kamu tidur? Hei. Hei Xiao Qiu. Apa yang kamu lakukan? Ayo turun. Sangat berbahaya. Kamu lihat ini sangat sederhana. Bukankah kamu memanjat pagar? Sembunyikan dengan hati-hati. Yupes. Membuatku kaget, hei. Baiklah, kamu kembali. Sampai jumpa. Tuan Wang, aku menemukan ini di ruang tamu. Mau lagi? Tinggalkan saja ini di sini bersamaku. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih, sampai jumpa. Ruang tamu tidak bisa tidur. Xiao Qiu. Jingwen. Hei. Bos Wen sangat pagi. Hah. Apa tidak? Bagaimana dengan gajiku? Hei. Tong Yu. Bisakah kamu memberitahu bos untukku? Aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Gajimu. Kapan bos akan datang? Aku ingin menjelaskan padanya sendiri. Hei Xiao Qiu. Jangan lupa kembalikan baju kerja. Kalau tidak uangnya akan disita.
Paman Xiao Qiu. Maaf, takut kamu ada kelas. Jadi telepon kamu pagi-pagi. Ada apa? Aku akhir-akhir ini lebih buruk dari bisnis. Kekurangan modal kerja. Uang rumah yang keluarga kamu pinjam dariku. Menurutmu bisa dikembalikan lebih awal? Ya kamu tidak perlu melunasinya semua. Pertama kembalikan 20 juta 3.000 yuan dulu. Kamu bisa tenang. Aku masih punya sedikit tabungan di kartu itu, sekitar 6.000 yuan. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan segera mengumpulkannya. Baiklah kalau begitu. Mari kita lakukan dulu. Dadah. Keberuntungan tidak pernah datang tetapi ia menuang. Ini benar-benar akan menjadi tanpa uang. Selamat datang. 1 cangkir kopi. Sepotong roti gandum kasar. Kebetulan sekali kamu datang ke sini. Kami baru saja mendapat kiriman biji kopi segar di sini. Baru saja dimasak di sini. Atau kamu duduk saja. Aku akan mengantarkannya nanti. Tidak perlu. Aku akan menunggu di sini saja. Hei. Kamu pasti bekerja di dekat sini. Tidak dekat. Itu di mana kamu tinggal sangat dekat dengan sini. Juga tidak dekat. Permisi. Baiklah, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Ye Jingwen. Nama ayahku Ye. Nama ibuku Wen. Mereka semua berpendidikan. Semoga aku tidak terlalu berisik. Jadi, Ye Jingwen. Halo. Wang Lichuan. Hei, halo. Kopinya sudah siap. Dan ini kue yang aku kasih ke kamu. Ini enak. Coba cicipin. Terima kasih. Oh iya. Kapan Xiao Qiu berangkat kerja? Oh. Kamu ada sesuatu yang perlu dicari dia. Nggak ada, cuma nanya. Yah, dia udah resign. Oh. Terima kasih, nggak apa-apa. Roti gandum kasar itu. Nanti aku kirim ke kamu. Halo Lichuan. Xiao Qiu. Aku nemu jepit rambut di kamar tamu. Ada hiasan cinta perak di atasnya. Ini punya kamu? Oh, iya punya aku. Kakakku yang kasih ke aku. Ya, aku ke kedai kopi. Aku dengar kamu udah resign. Apa yang terjadi? Yah Lord, ini terutama karena jadwal yang padat di akhir semester. Dan aku ingin dapat beasiswa. Jadi nggak ada waktu buat kerja. Apakah hidup kamu akan sulit? Nggak. Aku juga bisa dapat kerjaan terjemahan sementara di waktu biasa. Yah, gimana kalau begini? Yah, kamu bantu aku. Aku lagi cari guru bahasa Mandarin. Haha, Wang Lichuan. Yakin kamu nggak lagi bantu-bantu? Darurat. Aku benar-benar lagi cari guru bahasa Mandarin, dan aku pikir kamu cocok. Kalau kamu benar-benar butuh, tentu saja aku senang membantu. 2 kali seminggu. Bayar per jam. Aku nggak terima. Gimana aku bisa minta bayaran? Kamu sangat membantu saya. Saya bisa jadi guru bahasa Mandarin gratis. Bagaimana bisa gratis begitu? Kalau gitu kamu benar-benar menyesal. Saya mengajarmu bahasa Mandarin. Kamu bantu saya mengoreksi makalah. Kita ketemu 2 kali seminggu. Saya mengajarmu bahasa Mandarin 90 menit. Bagaimana kalau kamu bantu saya merevisi makalah 30 menit? Oke. Kalau gitu kita mulai besok. Gimana kalau jam 1 siang? Oke. Kalau gitu besok siang jam 1. Menunggu di ruang baca lantai 1 perpustakaan sekolah kita. Telepon saya kalau sudah sampai. Oke, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok dah.
Hei ayo hei 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 hei. Kamu dapat nggak? Saya rekam lihat saya ganteng banget. Ganteng banget. Tinggi banget. Siapa dia? Tinggi banget iya. Maaf. Ayo pergi. Pak, kartu perpustakaan. Tanpa kartu perpustakaan, kamu nggak bisa masuk. Saya nggak punya kartu perpustakaan. Saya kesini cari seseorang. Tidak bisa masuk. Saya akan telepon. Oke. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat diakses. Silakan hubungi lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi sudah mati. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat diakses. Tolong sedikit. Pak Wang? Ye Jingwen. Kenapa kamu sempat-sempatnya datang ke sekolah? Saya kesini untuk urusan. Kamu cari Xie Xiaoqiu. Iya. Xiaoqiu nggak di sini. Dia keluar. Dia keluar. HP-nya juga nggak bisa dipakai. Kayaknya dia punya teman SMA yang main ke Shanghai bareng dia. Dia ke stasiun buat jemput orang. Urusan lo penting nggak? Nggak buru-buru. Gue kesini buat belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin. Haha, berarti lo nemu orang yang tepat. Gue bisa ngajarin lo, soalnya gue punya sertifikat Putonghua tingkat 1 di Cina. Lomba pidato kota juga juara 1. Ngajarin lo pasti cukup. Nggak apa-apa. Gue udah janji sama Xiaoqiu. Itu gurunya cukup nggak? Semakin intensif bahasanya semakin bagus. Pernah kepikiran punya 2 guru? Gimana kalau gitu? Abang gue juga ada di Shanghai. Kayaknya dia butuh guru bahasa Mandarin. Ini kartu namanya. Tolong hubungi dia. Abang lo ya? Makasih. Sama-sama. Kalau gitu gue duluan ya, gue ada urusan lain. Dah? Sudah setengah jam. Kenapa Li Chuan belum datang juga? Waduh, HP-nya rusak. Pasti gue ketinggalan telepon Li Chuan. Mau nanya, HP ini bisa diperbaiki nggak? Ini nih. Rusak ya? Rusak, mending ganti yang baru. Tapi baru aja disentuh. Lihat di sini nggak jelek-jelek amat. HP canggih gini aja nggak tahan jatuh. Lagian ini merek lo kan? Biar gue lihat dulu. Gimana kalau kasih diskon buat lo yang masih pelajar? Yang ini sama yang ini cocok buat lo? Tut. Lupakan, nggak usah. Makasih. Hei. Xiaoqiu, aku sudah menemukanmu. Kakak senior aku tidak bisa dihubungi lewat telepon. Handphoneku rusak. Xiao Guan butuh penerjemah darurat. Mungkin kamu juga tidak punya banyak waktu untuk persiapan. Kamu ada waktu. Aku ada waktu. Jam berapa? Dia bilang kalau dia menemukanmu. Aku bilang padamu untuk menunggunya di pintu gerbang perpustakaan jam 3. Hampir waktunya. Aku masih harus persiapan. Apa dia bilang dia akan mengambilnya? Itu pembukaan galeri. Kamu familiar dengan kata-kata seperti seni lukis.
Yah, Michelangelo. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Hei, jangan ragu. Untuk mendorongmu keluar, aku melebih-lebihkan. Aku bilang pamanmu adalah pelukis terkenal. Aku tumbuh di bawah pengaruh seni. Untuk aliran lukisan Tiongkok dan Barat sangat terkenal. Seperti beberapa harta. Membual tidak dikenakan pajak. Yah, bolehkah aku meminjam handphoneku? Bagus. Terima kasih. Halo Li Chuan. Aku pergi menemuimu hari ini. Ya, handphoneku rusak, jadi aku tidak menerima panggilanmu. Karena aku tidak tahu sendiri. Aku masih di sana menunggumu. Apa yang dikatakan teman sekelasmu kamu pergi ke stasiun untuk menjemput orang? Apakah kamu di UM? Orang yang bekerja sama di kedai kopi. Nona Ye. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku sudah menunggumu di sana. Aku sedikit sibuk sore ini. Ganti besok, oke? Waktu yang sama. Yah, mari kita bertemu di tempat yang sama besok. Oke, sampai jumpa besok. Bye. Sudah menunggu lama. Untung saja kakak seniormu bilang kamu sangat mahir dalam melukis. Benar kan? Haha, gak apa-apa. Oh, ini informasi hari ini. Tugasmu hari ini adalah menemani seorang pelukis Amerika bernama David. Ada sesuatu tentang gayanya, genre dan gurunya. Dan status penjualan karyanya. Dan pemilik galeri hari ini adalah kerabatku. Seorang pedagang seni terkenal di Shanghai. Banyak sekali informasinya. 2 jam belum tentu cukup. Aku hanya bisa memberimu 1 jam. 1 jam lagi untuk membelikanmu baju. Manfaatkan waktumu untuk mempersiapkan. Tidak bisakah aku membeli baju yang ini? Lumayan lebih baik. Ayo pergi.